Polisi mengungkap kondisi pria korban penganiayaan yang viral dinarasikan mata dicungkil di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kondisi korban saat ini sudah stabil dan sedang dalam perawatan medis. Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan terkait kondisi mata korban apakah bisa melihat atau tidak. Sebab, mereka masih menunggu hasil visum. Itu kita belum tahu juga kalau itu bisa melihat atau belum. Karena kita menunggu hasil visum juga, ujar Kapolsek Gunung Putri AKP Aulia Robi. Sebelumnya, Robi mengatakan peristiwa itu merupakan penganiayaan. Tidak ada barang korban yang dicuri oleh pelaku. Penganiayaan, bukan nyuri atau apa, kata Robi. Dia mengatakan pihaknya telah menyelidiki kejadian tersebut. Pelaku saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian. Pelakunya masih kita buru sampai saat ini, ungkapnya. Pihaknya juga masih mendalami terkait kejadian tersebut, termasuk kronologi dan pemicunya. Sebanyak 3 orang saksi telah dimintai keterangan. Nah, itu masih kita dalami karena informasi juga masih simpang siur. Sudah ada beberapa kita ambil keterangan saksi, tapi kita belum bisa menyimpulkan kronologi atau motifnya seperti apa. Masih dalam pendalaman, masih didalami, imbuhnya. Pertanyaan yang muncul adalah, apa motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban? Apakah korban akan dapat melihat kembali setelah menjalani perawatan medis? Bagaimana pihak kepolisian akan menangani kasus ini? Sementara itu, di Jakarta, seorang karyawan kantor perusahaan game art dan animasi, BS, di Menteng, Jakarta Pusat, diperlakukan tidak manusiawi oleh bosnya yang diketahui warga negara asing, WNA, yakni wanita berinisial CL dan suaminya berinisial KL. Berawal karyawan berinisial CS, 27, mencurahkan pengalaman buruknya bekerja di kantor animasi tersebut. Cerita sedih itu viral di media sosial. Dalam postingan viral yang tersebar di media sosial, dinarasikan karyawan perusahaan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik dari pemilik perusahaan. CS juga bercerita dirinya dieksploitasi hingga harus pulang dini hari. Saat itu korban yang tengah hamil mengalami keguguran. Alih-alih bersimpati, pemilik perusahaan justru memarahi korban lantaran tidak masuk bekerja usai keguguran. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PD Perjuangan, Hardianto Kenit geram dengan aksi kedua pelaku WNA tersebut yang tega menganiaya hingga mengeksploitasi karyawannya. Perbuatan tersebut dinilai sangat tidak manusiawi. Saya mengecam aksi eksploitasi karyawan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang dilakukan oleh 2 WNA di Menteng. Saya menilai aksi kedua pelaku ini tidak berperi kemanusiaan, kondisi karyawan usai keguguran malah dimarahi dan dihukum, kata Kenit dalam keterangannya. Menurut pria yang akrab disapa Bang Ken itu, seorang pimpinan perusahaan seharusnya tak hanya semata-mata memberi perintah saja kepada bawahannya, tetapi juga harus bisa mengayomi para karyawan. Seorang atasan harus bisa mengayomi bawahannya, dan tidak boleh melihat karyawan hanya sebagai mesin produktivitas, tetapi manusia seutuhnya. Dia, pimpinan Red, hanya boleh sebatas mengelola sumber daya manusia dengan cara yang manusiawi, tegas Ken. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pimpinan perusahaan akan dihukum atas perbuatannya? Bagaimana kita dapat mencegah aksi eksploitasi karyawan seperti ini di masa depan? Bagaimana kita dapat membantu korban agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya? Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya perlindungan hak karyawan dalam sebuah perusahaan. Kita harus dapat memastikan bahwa karyawan kita dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kita juga harus dapat membantu korban agar dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Kita dapat membantu dengan cara memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban. Kita juga dapat membantu dengan cara mengawasi perilaku pimpinan perusahaan agar tidak melakukan aksi eksploitasi karyawan seperti ini lagi. Kita harus dapat memastikan bahwa perusahaan kita adalah tempat yang aman dan nyaman bagi karyawan kita.